Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di kesempatan kali ini, pagi hari ini 9 Januari 2023 bertepatan dengan di awal pekan hari Senin, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di XAU. Langsung masuk di time frame yang lebih besar karena hari Jumat kemarin bullish mendominasi yang cukup signifikan ya. Setelah NFP terbentuk bullish yang panjang, terbentuk candle yang sangat momentum ya, yang sangat tebal di sana. Kita coba di D1 ya, perhatikan di D1. Dari D1 bullish nyaris tidak ada penolakan di sana. Kemudian hari sebelumnya ada candle merah. Candle merah yang selesai dimakan oleh candle hijau, yang artinya kekuatan bullish menjadi penuh ya, tidak ada koreksi lagi. Dari sisi kecenderungan tentu masih kelihatan di sana pergerakan akan menuju ke atas. Dari sisi level sebelah kiri perlu kita perhatikan dan perlu kita hati-hati di sana. Ada level psikologisnya. Di sana ada resisten yang paling dekat. Nah, bagaimana ketika berada di area tren, kemudian berada di puncaknya ya, maka untuk mensiasatinya tentu fokus kita ke buy dengan strategi entry-nya menunggu koreksi. Di sisi sebelah kiri ada wilayah koreksi di sana. Kalau kita perhatikan di sini ada koreksi, kemudian di atasnya lagi ada koreksi. Perhatikan di sini ada level psikologisnya, di sini ada wilayah supportnya. Kalau kita tarik, sehingga simulasinya begini ya, ketika dia bergerak naik, kemudian akan koreksi ya, berada di wilayah puncaknya, berada di area resisten, akan koreksi dulu, kira-kira koreksinya di area di sini ya. Nah, kita ukur realistis apa enggak ya koreksinya ya. Kalau kita menggunakan daily tentu ini untuk trading kita tidak bisa yang harian menggunakan time frame daily ya. Di time frame daily hanya kita untuk memetakan, membaca secara umumnya. Kemudian nanti trigger, kemudian petunjuk lain nanti di time frame yang lebih rendah. Kalau kita menarik garis koreksinya ini cukup panjang dan sangat kecil sekali, bergerak sekian ini ya. Sehingga kita coba untuk turunkan time frame-nya ya. Intinya akan ada koreksi dulu sebentar, habis itu naik ya, untuk memanfaatkan potensi naiknya. Kita coba gunakan di time frame H4 untuk nanti membandingkan ya. Nah, di H4 di sana ada level sebelah kiri, sehingga kita bisa mengujinya di sana dengan simulasi seperti ini ya. Nanti koreksi dulu, habis koreksi tidak mampu dia melewati, baru kita entry buy. Ya, karena di sini kalau tidak mampu bergerak ke bawah lagi, maka dia akan jauh lebih kuat bergerak ke atas. Secara umum tren memang ke atas ya, setidaknya
ya harus breakout dulu atau koreksi dulu baru kita ambil peluang buy-nya. Dan ini tidak harus menggunakan pending order, bisa langsung eksekusi tergantung bagaimana kita mensiasatinya ya. Jadi kalau kita sudah tahu misalnya bagaimana kalau sudah tahu ini arahnya ke atas, kenapa harus pakai pending order ya? Tentu kita punya strategi. Tiap trader punya teknik strategi. Apakah menggunakan eksekusi langsung atau menggunakan pending order itu urusan masing-masing. Atau menjadi standar masing-masing. Karena tidak seorang pun tahu dengan pasti, tidak akan seorang pun tahu dengan pasti pergerakannya betul-betul akan langsung naik atau koreksi dulu. Dan jangan hanya kita berpikir kalau kita sudah tahu terus kita menebak naik betul gitu ya. Tidak bisa begitu ya. Trading itu betul-betul harus diperhitungkan, dua sisi harus kita siapkan semuanya. Jadi kalau kita betul-betul pengen bisa survive, maka yang pertama entry itu tidak harus sesuai dengan analisa. Yang paling penting sistem yang kita gunakan sudah sesuai, baik itu sesuai dengan pergerakan marketnya nanti atau berlawanan dengan pergerakan marketnya, kita sudah siap semua. Jadi bahkan naik dan turun pun kita bisa manfaatkan. Bukan hanya kita manfaatkan, oh ini menebak naik berarti kalau naik betul berarti hebat. Oh kita tebak turun kalau ternyata turun bener ini hebat. Bukan. Ya, itu justru malah spekulasi. Trading itu semuanya harus dipertimbangkan. Harus disiapkan antisipasinya. Dalam batasan tertentu harus kita close walaupun rugi. Oke, ini sekilas pengantar saja biar sadar semuanya bahwa trading itu tidak harus menebaknya betul. Kalau yang ada dalam benaknya menebaknya betul, maka belum dalam di dalam pengalaman dan tekniknya. Karena yang ada di kepalanya pengennya betul dan profit, analisa yang tepat pengennya profit ya. Tentu kalau ada seperti ilmu seperti itu tidak ada orang miskin nanti, jadinya banyak trader-trader kaya. Nyatanya tidak seperti itu ya. Oke, kembali ke layar lagi ya. Kita menggunakan probabilitas saja ya, menggunakan sisi kemungkinannya. Saya kembali ke time frame lebih kecil lagi ya. Tadi sudah kita simulasikan ada kemungkinan bergerak naik, tapi kita bisa manfaatkan dari sisi koreksinya ya. Satu hari kemarin kalau kita tarik garis masih cukup panjang, jadi bahkan retrace-nya ini masih jauh sekali sehingga betul-betul kita ambil yang terdekat. Yang terdekat itu di sini, banyak penolakan di sini. Sehingga minimal kita uji dulu di sini. Kemudian yang di atas ada level puncak di sana. Anggap saja ini yang terdekat dan tertingginya. Maka kita bisa manfaatkan di atasnya untuk buy stopnya. Tetap kita perhatikan sisi sebelah kiri. Nah, terlalu jauh tidak masalah. Cukup jauh di sana kita bisa manfaatkan buy stop ya. Atau kita bisa naikkan sedikit ya. Buy stopnya di sana 1871.42 ya. Kalau tidak mau pending silakan nanti tunggu sampai betul-betul tren itu terpenuhi, betul-betul tren itu ada. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan peluang buy limit ya. Kita bisa manfaatkan peluang buy limit di sini, atau kita bisa tempatkan di bawah lagi ya. Ini karena ada
benturan. Kalau kita tempatkan di sisi sebelah kiri ya, ini cukup jauh sekali. Ya, kita manfaatkan peluang kecil saja dulu. Yang terdekat di sini menggunakan sell stopnya 1863.91. Ya, target terdekat di 1860 terdekatnya. Ya, kita bisa targetkan hingga di area ini. Untuk range bagaimana? Untuk range harian kita menggunakan yang lebih dekat, yang lebih pendek dari beberapa hari terakhir, mengingat hari Jumat sudah cukup panjang. Oke, kira-kira kita gunakan yang lebih pendek di sini, sehingga nanti kalau naik dan turun kemungkinan sampai di sini ya. Termasuk bergerak naiknya kita bisa lihat nanti. Kita bisa uji ke depan, tidak usah terlalu jauh, kita gunakan yang pendek dulu ya, kemudian nanti baru kita menyesuaikan dengan kondisi update-nya ya. Di posisi koreksinya ya, koreksi yang pertama kita tempatkan di sini ya, buy limitnya di 1850.09. Ini jaraknya cukup jauh sudah. Kemudian selanjutnya kita tempatkan untuk buy limitnya yang di atas separuhnya, sell limit sorry ya, sell limit kita taruh di sini. Di 1883.63 ya. Kita coba ukur jauh, terlalu jauh apa enggak ya dari high-nya. Oke. Kemudian kalau kita ukur dari range 2-3 hari yang lalu sekian. Oke. Ini kita bisa tempatkan dulu yang di tengah dengan 1883 dengan sell limit pertama, ini sell limit yang kedua di 1895.40. Kemudian buy limit yang selanjutnya di bawah kita bisa tempatkan di sana untuk selanjutnya. Ini kita bisa tempatkan di buy limit 1829.84. Oke, ini saja. Kita nanti uji ke depan, kita sesuaikan saja bagaimana nanti struktur yang terbentuk, bagaimana nanti step by step candle demi candle terbentuk, dan kita bisa membaca setiap candle baru terbentuk, kemudian kita tarik garis, kita buat rangkaian ya, apakah di dalam candle-candle baru yang terbentuk itu nanti berdampak signifikan terhadap pergerakan harga sebelumnya. Baru nanti kita evaluasi, kita lakukan analisa ulang jika ada dampak yang signifikan di sana, melewati level-level pentingnya, dan tentu ada tanda-tanda market ini akan membuat satu bentuk baru ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pagi hari ini, satu hari ke depan. Jangan lupa terapkan risk management dengan baik, style kita sesuaikan dengan yang ada di karakter kita, dan selalu memanfaatkan momentum yang tepat, selalu bersabar menunggu peluang yang tepat yang sesuai dengan kriteria kita. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.